Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala fis samaa'i burujan wa ja'ala fiha sirajan wa qamaran munira wa ja'ala al-laila wan-nahara khifatan liman arada an yadhakkara aw arada syukura. Ahmaduhu hamda 'abdin arafahu haqqa ma'rifati wa ashkuruhu syukran katsira wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh basyiran wa nadhira. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-ummi wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira. Amma ba'd. Fa ya ibadallah, usikum wa iyyaya bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qawluhul haqq. Wa man yuhajjir fi sabilillahi yajid fil ardi muraghaman katsiran wa sa'ada. Wa man yakhruj min baitihi muhajiran ila Allahi wa rasulih summa yudrikul maut faqad waqa'a ajruhu 'ala Allah wa kana Allah ghafurar rahima. Shadaqallahul 'azim. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, melalui mimbar khutbah pada hari ini dan semoga memperoleh berkah dari Allah Subhanahu wa taala, saya mengajak kepada hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, khususnya mengajak kepada diri saya sendiri selaku khatib, marilah kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Meningkatkan ketakwaan berarti selalu melakukan amal yang baik, melaksanakan kewajiban-kewajiban kita terhadap Allah Subhanahu wa taala, tentu dengan meninggalkan yang dilarangnya. Dengan demikian insyaallah kita akan dapat menjadi orang yang bertakwa kepada Allah, yang sering dengan kata-kata al-muttaqi. Selain daripada itu, marilah kita bersyukur atas segala karunia, atas segala kenikmatan Allah yang dianugerahkan kepada kita, sehingga sampai pada detik ini kita masih bisa berkumpul untuk menunaikan sholat ibadah Jumat. Mudah-mudahan senantiasa kita memperoleh kekuatan lahir dan batin atas inayah dari Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah, sudah berjalan 2 minggu kita berada di bulan Muharram tahun 1447 Hijriah. Menyebut kata Hijriyah atau hijrah dalam Islam, pikiran kita pasti
teringat akan hijrahnya Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta para sahabatnya dari Mekah ke Madinah. Suatu perjalanan hijrah. Peristiwa hijrah adalah merupakan peristiwa pemenuhan panggilan iman dan akidah Islamiyah. Selaras dengan ayat Al-Quran yang tadi saya bacakan, saya ulang. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa man yuhajjir fi sabilillah yajid fil ardi muraghaman katsiran wa sa'ata. Wa man yakhruj min baitihi muhajiran ila Allah wa rasulihi summa yudkhulul maut faqad waqa ajruhu 'ala Allah wa kana Allahu ghafurur rahim. Ada di surat An-Nisa ayat 100. Barang siapa yang berhijrah di jalan Allah, niscaya mereka mendapatkan di muka bumi ini tempat hijrah yang luas dan rezeki yang banyak. Barang siapa yang keluar dari rumahnya dengan maksud berhijrah kepada Allah dan Rasulnya, kemudian kematian menimpa, yakni sebelum sampai pada tempat yang dituju, maka sungguh telah tetap pahalanya di sisi Allah. Dan adalah Allah yang Maha Pengampun, lagi Maha Penyayang. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah. Secara maknawi, siapa yang berhijrah itu? Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, Al-muhajiru man hajara ma nahallahu an. Sebuah matan hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Bukhari dan Muslim, yakni menyebutkan bahwasanya orang yang berhijrah adalah orang yang meninggalkan apa yang dilarang Allah Subhanahu wa taala atasnya. Jamaah Jumat rahimakumullah. Dengan demikian, hijrah tidak identik dengan perpindahan tempat tugas. Tempat tugas dari suatu tempat ke tempat yang lain. Hijrah bukan pula sebagai perpindahan pencari nafkah dari daerah yang minus menuju daerah yang plus. Tetapi hijrah karena ketaatnya pada Allah dan karena tekanan-tekanan orang-orang kafir Quraisy terhadap Nabi Muhammad Rasulullah dan para sahabatnya. Ketika kita ingat tentang hijrahnya Rasulullah, Nabi Muhammad Rasulullah SAW, kita ingat firman Allah dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa id yamkuru bikal ladzina kafaru liyusbituka aw yaqtuluka aw yukhrijuka wa yamkuruna wa yamkurullah wallahu khairul makirin. Dan ingatlah ketika orang-orang kafir Quraisy memikirkan daya upaya terhadap Muhammad akan membunuhmu, akan mengusirmu, mereka selalu mengadakan tipu daya. Akan tetapi Allah lebih mengerti akan tipu dayanya dan akan tertipu dengan sendirinya. Apa sebab? Karena Allah adalah pembalas tipu daya yang utama. Jamaah Jumat rahimakumullah. Hijrah dalam Islam yang dilakukan oleh Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
beserta para sahabatnya mempunyai makna yang sangat luas dan sangat berarti buat kita umat Islam. Seandainya kita sungguh-sungguh menelaah dan memahami dalam aspek apa mempunyai arti yang luas, yakni dalam aspek dakwah, dalam aspek tarbiyah, maupun ibrah atau pelajaran bagi umat Islam itu sendiri. Semisal hijrah dari sikap malas-malasan menjadi sikap yang terengginas dan rajin. Dari sifat akhlakul madhumah menuju ke sifat al-akhlakul mukarramah atau al-akhlakul mahmudah. Dari ta'awun bis sayyi menuju ta'awun bil birri wat taqwa, dan seterusnya menunjukkan adanya artikulasi hijrah, yakni meninggalkan apa yang dilarangnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu, jamaah Jumat rahimakumullah, setiap muslim harus mempunyai sikap atau spirit hijrah ini dalam kehidupannya sehari-hari. Ibrah yang bisa dipetik dari peristiwa perjalanan hijrah Rasul ini, satu, mengetahui kita tentang kebesaran jiwa Nabi kita Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketabahannya luar biasa, kekuatan batinnya luar biasa, mampu mengatasi tipu daya kaum Quraisy. Yang kedua, tidak ada tanda-tanda putus asa dari Nabi Muhammad Rasulullah atas desakan, tekanan, dan ancaman dari orang-orang Quraisy. Pada diri beliau tidak ada tanda sedikit pun rasa putus asa. Semangatnya cukup tinggi untuk melawan dan menipu orang-orang Quraisy yang akan membiasakannya. Jamaah Jumat rahimakumullah. Profesor Dr. Ahmad Syalabi dalam bukunya Sejarah dan Kebudayaan Islam pada halaman 114 sampai ke halaman 115 mengatakan Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam senantiasa berjuang. Perjuangannya banyak yang berhasil, tetapi ada pula yang gagal. Beliau senantiasa dapat mempergunakan hasil-hasil yang baik dari perjuangannya, tetapi juga kegagalannya dapat diambil pelajaran untuk menjadi lebih baik. Bila mana mencapai hasil baik, maka hasil baik itu beliau pupuk dan dipelihara. Dan bila mana menemui kegagalan, beliau mencari jalan lain untuk mencapai maksudnya itu. Ditinggalkannya harta benda dan keluarganya untuk menuju tempat baru yang punya potensi untuk bisa menanamkan kebaikan dan kesejahteraan umat. Selanjutnya, Ahmad Syalabi mengatakan, pahlawan-pahlawan itu lebih mengutamakan keyakinannya yang mereka anut daripada kesenangan-kesenangan pribadi. Bahkan dari kehidupan mereka sendiri, daripada harta benda yang dimiliki. Demikianlah hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Semoga ada manfaatnya. Amin, amin, ya rabbal alamin.
إن أبلغ الكلام كلام الله الملك المنان وبقوله يهتدي المهتدون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله وأولئك هم الفائزون بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات وذكر الحكيم وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم فاستغفروا فيا فوز المستغفرين ويا نجاة التائبين الحمد لله الذي خلق الإنسان وقد عتى عليه حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا فسواه وعدله على كثير ممن خلق وجعله سميعا بصيرا ثم هداه السبيل ونصب له الدليل إما شاكرا وإما كفورا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بعثه ليكون للعالمين نذيرا ووعده مقاما محمودا وجعله سراجا منيرا اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله في السر والعلن وجانبوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن كما أمر بذلك رب الملك المنان وقال عز من قائل إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى التابعين والتابع التابعين وارض عنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات اللهم أصلح أحوالنا وسخر أجسادنا ونور قلوبنا وجيد أخلاقنا وإلى الخير قربنا وعن الشر بعدنا واقض حوائجنا في الدين والدنيا والآخرة إنك على كل شيء قدير ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم والحمد لله رب العالمين عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون واذكروا الله العظيم يذكركم واشكروا على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر